With the mic outside. Halo anak-anakku dan sahabat cerdas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran seni budaya online. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan belajar bersama tentang seni budaya, aspek seni musik. Apa sajakah materi-materi yang ada dalam aspek seni musik ini? Yuk kita cari tahu. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bila kami mengupload video terbaru kami. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, di mana materi ini adalah materi untuk kelas 9 semester 1 awal. Sebelum pelajari materi ini, kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari di dalam pembelajaran ini. Ada dua. Yang pertama itu adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang kedua itu adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis maupun ritmis lagu dalam bentuk kelompok vokal. Selain kompetensi dasar tadi, dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang tujuan pembelajarannya, yaitu antara lain yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang materi vokal. Jadi penjelaskan tentang materi vokal. Kemudian untuk yang kedua itu adalah mengeksplorasi teknik vokal yang baik, di mana nanti kita akan mencoba untuk praktek bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang baik. Kemudian yang ketiga, nanti kita juga akan praktek menyanyikan lagu yang sesuai dengan teknik vokal yang baik. Teknik vokal yang baik yang seperti apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian tujuan yang keempat itu adalah menyanyikan lagu secara solo atau tunggal dengan teknik yang benar. Jadi kita akan praktek bernyanyi dengan teknik yang benar yang dilakukan oleh satu orang dalam evaluasi nanti. Kemudian untuk materi yang akan nanti kita dapat di dalam pembelajaran kali ini ada beberapa. Di antaranya untuk materi yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang atau praktek tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, di mana di dalam menyanyikan lagu secara solo atau tunggal ini nanti kita akan belajar tentang bentuk penyajian vokal yang kita tahu sendiri bahwa bentuk penyajian vokal dalam teknik vokal itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, disajikan secara solo. Solo itu artinya adalah tunggal atau seorang diri.
Jadi bernyanyi yang disajikan secara solo artinya adalah bernyanyi yang dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian yang kedua itu adalah duet. Duet sendiri itu artinya adalah kegiatan bernyanyi vokal yang dilakukan oleh dua orang dengan melodi yang berbeda. Kemudian untuk bentuk penyajian yang ketiga itu adalah disajikan secara trio. Trio itu artinya 3. Jadi penyajian teknik vokal yang disajikan dalam bentuk trio itu artinya adalah penyajian teknik vokal atau bernyanyi yang dibawakan oleh 3 orang penyanyi sekaligus. Tentu saja dengan suara yang berbeda-beda. Kemudian kita sampai pada yang keempat, yaitu vokal grup. Mungkin anak-anak sudah mempelajari vokal grup ini di kelas 2. Apa yang dimaksud dengan vokal grup? Mari kita ingat-ingat lagi. Vokal grup itu adalah kegiatan sekelompok orang yang menyanyikan lagu secara bersama-sama dengan pembagian suara tanpa menggunakan dirijen atau konduktor untuk aba-aba atau keseimbangan dari lagu. Jadi ciri khas dari vokal grup itu adalah tidak adanya seorang dirijen atau konduktor. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, itu adalah paduan suara. Paduan suara itu adalah kegiatan bernyanyi atau sajian lagu yang dibawakan oleh minimal 15 orang dengan pembagian suara atau dengan suara yang dibagi. Pada umumnya untuk paduan suara ini dibagi menjadi 4, yaitu 2 suara pria dan 2 suara wanita atau dikenal dengan istilah SATB. Namun selain itu juga ada yang disebut dengan paduan suara sejenis, di mana dilakukan oleh pria saja atau perempuan saja, yang biasanya maksimal suaranya adalah dipecah menjadi 3 suara. Kemudian menentukan materi vokal. Jadi nanti kita dalam aransemen suatu lagu, dalam suatu karya seni musik, itu kita perlu menentukan untuk materi vokalnya. Penentuan materi vokal ini selalu berpedoman pada pembagian suara manusia atau ambitus suara manusia, di mana dalam pembagian suara manusia ini dapat dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu pembagian suara untuk manusia dewasa dan pembagian suara untuk anak-anak. Pembagian suara untuk manusia dewasa dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu suara dewasa pria dan suara manusia dewasa wanita atau perempuan. Sekarang kita masuk pada suara pria. Suara pria itu dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu adalah suara pria tinggi atau disebut dengan tenor.
di mana ketinggian suara tenor ini adalah dari C1 sampai A, dari C kecil sampai A1. Kemudian untuk suara sedang pria itu disebut dengan bariton, di mana untuk wilayah suara bariton ini adalah dari A besar sampai D1. Kemudian untuk suara rendah pria itu disebut dengan suara bass, dengan wilayah suaranya dari F besar sampai D1. Kemudian kita masuk pada pembagian untuk suara wanita. Suara wanita yang tinggi itu disebut dengan sopran. Biasanya untuk suara tinggi wanita ini wilayah nadanya adalah dari C1 sampai A2. Sedangkan untuk suara sedang wanita itu disebut dengan istilah mezzo-sopran, di mana untuk wilayah nada dari mezzo-sopran ini adalah dari nada A1 sampai dari nada A kecil sampai nada F2. Kemudian untuk suara yang ketiga untuk wanita atau suara rendah wanita itu disebut dengan suara alto. Biasanya untuk suara alto ini wilayah nadanya adalah dari nada F kecil sampai nada D2. Kemudian setelah mempelajari tentang suara dewasa, ada juga untuk suara anak-anak yang pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama suara tinggi untuk anak-anak wilayah nadanya adalah dari C1 sampai F2. Sedangkan untuk suara yang kedua untuk anak-anak adalah suara rendah untuk anak-anak wilayah nadanya adalah dari nada A kecil sampai nada D2. Kemudian yang selanjutnya atau yang B itu adalah berlatih teknik vokal yang baik. Apa saja yang ada dalam materi ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, teknik vokal yang baik itu memahami tentang intonasi. Apa yang dimaksud dengan intonasi? Intonasi itu adalah ketepatan dalam membidik nada sehingga suara yang kita keluarkan itu tidak fals atau sumbang. Kemudian teknik vokal yang kedua, kita harus memperhatikan juga tentang artikulasi. Apakah artikulasi itu? Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas pada saat kita bernyanyi. Biasanya untuk nada R, nada N, nada eng itu harus terdengar jelas sehingga artikulasinya juga menjadi lebih jelas. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk teknik vokal yang ketiga itu adalah penggunaan atau pemanfaatan resonansi yang ada dalam tubuh manusia. Apakah resonansi itu? Resonansi itu adalah ruang-ruang yang terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menguatkan suara atau berfungsi sebagai penguat suara.
resonansi di sini pada umumnya kita juga akan belajar nanti mengetahui tentang ruang resonansi yang ada di dalam tubuh manusia. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah rongga atau ruang resonansi yang bentuknya tidak dapat diubah. Jadi contohnya dada, kemudian rongga resonansi kepala. Sedangkan yang kedua itu adalah rongga resonansi. Kalau yang tadi itu bentuknya tidak dapat berubah. Kalau yang kedua adalah rongga resonansi yang bentuknya dapat diubah atau dapat berubah-ubah. Contohnya itu adalah mulut kita. Jadi mulut kita itu bentuknya dapat diubah-ubah. Kemudian untuk teknik vokal yang keempat itu adalah memahami tentang frasering lagu. Apakah yang dimaksud dengan frasering? Frasering adalah pemenggalan kata dalam kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, tetapi tetap mempunyai kesatuan arti dari lagu yang kita nyanyikan. Jadi frasering intinya adalah pemenggalan kalimat di dalam lagu. Selanjutnya kita akan yang kelima dalam teknik vokal yang tidak kalah pentingnya itu adalah teknik pernafasan. Jadi pernafasan yang kita lakukan itu beda dengan pernafasan pada saat kita bernyanyi. Pernafasan pada saat kita bernyanyi biasanya kita kenal dalam 3 macam pernafasan. Yang pertama itu adalah pernafasan dada. Jadi pernafasan dada itu pada saat kita menghirup udara, dada kita menjadi membusung. Kemudian kalau kita keluarkan, dada kita menjadi mengempis. Namun pernafasan dada ini kurang efektif. Kemudian untuk selain pernafasan dada tadi, ada pernapasan yang kedua yaitu pernapasan bahu, di mana di dalam pernapasan bahu ini ciri khasnya adalah saat Anda mengambil nafas itu bahu Anda itu menjadi terangkat. Pada saat pengambilan nafas bahu terangkat, kemudian pada saat mengeluarkan nafas bahu Anda itu menjadi turun. Pernapasan ini kurang bagus karena dilihat dari estetik vokalnya itu menjadi baunya naik turun sehingga tidak secara estetik tidak terdengar atau terlihat baik. Kemudian selain pernapasan bahu dan pernapasan dada ini juga ada pernapasan yang paling baik yang dianggap paling mendukung dalam kegiatan teknik vokal yaitu pernapasan diafragma, di mana dalam pernapasan diafragma ini perut kita itu pada saat mengambil nafas perut kita menjadi sedikit membesar, pada saat kita mengeluarkan nafas perut kita menjadi mengecil. Pernapasan diafragma itu menggunakan otot diafragma yang terletak di antara dada dan perut. Nanti dalam pembelajaran tatap muka akan kita jelaskan letak dari pernapasan diafragma ini supaya anak-anak bisa lebih paham apa yang dimaksud dengan pernapasan diafragma. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu pembawaan di dalam bernyanyi. Apa saja pembawaan dalam bernyanyi itu? Nanti pada saat kita praktek atau belajar bernyanyi, hal yang paling diperhatikan yang pertama itu adalah tentang sikap badan. Sikap badan pada saat bernyanyi itu harus
tidak boleh kaku, rileks. Itu sikap badan yang baik pada saat bernyanyi. Kalaupun duduk, duduknya harus tegak. Kalau berdiri juga harus dengan sikap badan yang tegak. Itu yang pertama untuk teknik atau pembawaan di dalam bernyanyi. Kemudian selain dari sikap badan tadi, kita nanti juga akan praktek bersama tentang pembawaan atau teknik bernyanyi atau pembawaan dalam bernyanyi yang menekankan pada ekspresi. Ekspresi itu apa? Kalau ekspresi adalah cara pembawaan. Ekspresi adalah pengungkapan dari suatu lagu. Jadi kalau lagunya itu sedih, ekspresinya juga harus sedih. Di dalam ekspresi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang teknik penjiwaan dari lagu, yaitu cara untuk menguasai teknik-teknik bernyanyi dengan cara merubah dinamika atau volume suara kita sehingga lagu yang kita nyanyikan itu lebih enak didengar. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan hal yang pertama itu adalah memilih dan menghidupkan tempo yang tepat dari suatu lagu. Kadang-kadang kalau kita bernyanyi, kita tidak memperhatikan tempo. Lagu yang sedih biasanya temponya lambat. Kalau dinyanyikan dengan cepat, maka lagu kesan sedihnya itu menjadi tidak ada kesan sedihnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada lagu yang harusnya cepat, bersikap riang atau bersifat riang, kemudian dinyanyikan dengan lambat, itu sikap atau sifat lagunya yang riang itu kemudian menjadi hilang. Oleh karena itu, inilah pentingnya untuk memilih dan menghidupkan tempo dengan tepat pada saat kita bernyanyi. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah pengungkapan nyanyian. Apa yang dimaksud dengan pengungkapan nyanyian itu? Pengungkapan nyanyian adalah mengungkapkan suatu lagu atau memilih lagu yang memancing gerak-gerik dari tubuh kita. Misalnya ada lagu yang maju 3 langkah, goyang kepala dan seterusnya, itu ada gerak-geriknya, ya, sehingga pengungkapan nyanyian itu menjadi lebih jelas dengan gerak-gerik kita. Kemudian hal yang keempat itu adalah menjiwai ornamen vokal dengan mengimprovisasi atau menghias yang dilakukan secara mendadak dan impromptu atau hiasan yang direncanakan. Intinya di sini adalah kita harus bisa menjiwai ornamen dari vokal dengan cara improvisasi. Nanti untuk hal semacam ini akan kita praktekkan di dalam pembelajaran tatap muka. Kemudian langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menjiwai ornamen lagu. Ornamen lagu adalah hiasan-hiasan yang ada di dalam suatu lagu. Biasanya ornamen lagu ini tertulis, tetapi bila tidak tertulis itu namanya adalah improvisasi dari suatu lagu. Itu aja untuk yang kelima ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keenam, itu adalah menjiwai tentang dinamik. Apa yang dimaksud dengan dinamik? Dinamik adalah cara membaca keras dan lembutnya dari suatu lagu. Jadi
kita harus bisa bernyanyi dengan dinamik yang tepat. Kalau lagunya itu keras, ya kita nyanyikan keras. Pada saat lagunya itu harus lembut, ya kita menyanyikan dengan lembut. Itulah yang dimaksud dengan menjiwai dinamik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk yang ke-7, yaitu menjiwai tentang pengucapan. Jadi apa yang kita ucapkan dari lagu yang kita nyanyikan itu harus bisa kita jiwai untuk kita sampaikan kepada pendengar kita atau yang mendengarkan pada saat kita bernyanyi. Demikian untuk materi kita di semester 1 untuk kelas 9 ini. Nanti untuk referensinya atau tambahan-tambahan materinya, anak-anak dapat membaca dari modul yang sudah dikeluarkan oleh MGMP, ataupun anak-anak dapat belajar dari buku sekolah elektronik atau BSE yang sudah dipinjamkan secara gratis kepada anak-anak semuanya.